Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya mau menyapa seluruh jemaat yang sedang menyaksikan acara live streaming pada minggu hari ini. Seluruh jemaat yang saya kasihi, jemaat HKBP Balikpapan Baru, jemaat HKBP Handil, dan seluruh simpatisan dimanapun berada yang sedang menyaksikan ibadah kita pada saat ini. Doa kami dari gereja ini, kita semua dalam keadaan sehat. Khotbah pada minggu hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian dituliskan, marilah kita mengikutinya bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Demikian dituliskan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang persatuan memang gampang-gampang susah. Di satu sisi, semua orang menginginkan adanya persatuan dan kesatuan. Namun di sisi lain, manusia cenderung tidak bersatu atau sulit untuk bersatu. Memang kesatuan itu sangat mahal harganya. Susah untuk digapai. Kesatuan ini bagaikan sebuah hayalan. Pada tahun 1971, seorang penyanyi legendaris John Lennon, dia pernah menciptakan dan menyanyikan lagu yang sangat terkenal, mungkin sebagian kita masih mengenal Imagine. Jadi berhayal. Kalau kita lihat dalam lirik lagunya, Imagine, berhayal, dalam lagunya itu dia berhayal, dia membayangkan seandainya di dunia ini tidak ada negara, seandainya di dunia ini tidak ada agama, seandainya di dunia ini tidak ada membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, tapi semua orang bersatu. Dia berhayal. Itulah yang dituangkannya dalam lagunya. Walaupun ada orang-orang yang memandang bahwa dia anti agama katanya dalam lagunya itu. Sebenarnya dia hanya membayangkan bagaimana tidak usah ada negara apapun di dunia ini, tapi semua manusia bersatu. Itu hanya dalam hayalannya. Memang banyak cara dibuat manusia untuk hidup bersatu. Tapi fakta membuktikan bahwa manusia itu sangat sulit untuk bersatu karena selalu ada terjadi konflik. Apalagi dalam era digital saat ini, rasa kesatuan dan persatuan ini dibuat oleh manusia dalam bentuk grup WA.
Itu bentuk kesatuan itu kalau kita lihat. Ada kadang orang membuat, kita lihat grup yang diikuti, ada kadang grup alumni SD ini, grup alumni SMP ini, SMA ini, fakultas ini, atau grup persautaan, bahkan ada grup huria, sektor dan yang lain-lainnya. Saking banyaknya grup WA, kadang belum dikonfirmasi kepada orang yang bersangkutan, langsung dimasukkan ke dalam grup. Yang sudah dimasukkan ke dalam grup, karena sudah banyak grup WA-nya, jadi dia terpaksa keluar karena HP-nya jadi lambat, jadi lemot. Dang jolo dikonfirmasi. Itulah kalau kita lihat. Dan di satu sisi juga kalau kita lihat dalam grup itu, kadang ada juga orang yang membuat kata-kata yang tersinggung bagi orang yang ada di dalam grup itu. Kadang karena kata-kata yang dituliskan oleh orang lain, dia juga menjadi keluar dari grup itu. Padahal itu tidak tatap muka, hanya antara kata-kata dengan kata-kata dalam bentuk tulisan. Tapi walaupun dalam bentuk tulisan, kalau kita lihat, tong do HP tersinggung, tong do merasa sakit hati. Di mana di grupi songonon taring tuau. Tetap juga ada rasa ketersinggungan. HP itu hanya dalam bentuk catatan yang sudah dibuat untuk membuat kesatuan, tapi akhirnya dia keluar dari grup WA itu. Artinya bagaimanapun cara yang dibuat oleh manusia untuk bersatu, tapi sulit untuk bersatu. Molosong unido, bohado bahenota asabui bersada. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa hidup bersatu dalam komunitas atau kehidupan yang kita ikuti. Khotbah minggu kita hari ini menjadi salah satu jawabannya agar kita hidup bersatu. Kalau kita lihat tadi judul khotbah ini, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Itu yang dituliskan judulnya tadi. Kalau kita lihat pada ayat 1 tadi dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Menarik tadi di sini. Aku menasihatkan kamu. Tidak semua orang kadang mau menasihati dan mau dinasihati. Dan yang lebih cenderung, kadang ada orang mau menunda-nunda untuk memberikan nasihat. Asugu mai, hadua mai, ujungnya loso jadi. Menarik kalau kita lihat Paulus di sini, aku menasihatkan kamu. Dia menasihatkan bukan face to face, bukan tatap muka, bukan melalui WA group, tapi dia menasihatkan dari penjara. Ini sungguh luar biasa. Dalam pesakitan dia masih bisa menasihati orang lain. Orang kadang dalam kesenangan sudah dilihat ada orang yang perlu dinasihati juga tidak perlu atau tidak mau dinasihati. Ini dalam pesakitan dia, dalam penjara, tapi masih mau dia menasihati. Dia menasihati jemaat Efesus karena dia sudah pernah melayani sebelumnya di Efesus. Paulus cuma mengingatkan tadi mereka supaya mereka bersatu. Jemaat Efesus ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Setelah dipanggil menjadi jemaat, mereka harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kalau dikatakan sebagai panggilan, adus doi songon guartaya deh. Sebenarnya kalau kita dipanggil dengan nama kita, sebenarnya kita harus bisa untuk membawa nama kita. Ido bandana julu, adong do di bahalak, molo di leon natorasna menang di leon opung na goar,
dia tidak sanggup membawa namanya itu karena sakit-sakitan, ujung nagabe digati guarna. Songona sotolak doi mana, ibeno pungna mungkin guarna si Salomo, si Daud, manang si Saul, guar-guarnya karaja. Tapi maaf kata ternyata dia lebih banyak menderita sakit, ujungnya tolemak, dang tolakna membuang guarna. Kita ganti. Setelah namanya diganti, dia sembuh, dia sehat. Kalau di sini tadi kita diingatkan sebagai orang-orang yang dipanggil harus berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus berpadanan dengan panggilan yang dipanggil kepada kita. Apa yang menjadi identitas sebagai anak-anak Tuhan? Itu tadi yang dikatakan dalam khotbah pada minggu hari ini. Identitas hidup bersatu walaupun berbeda. Apalagi jemaat Efesus, mereka terdiri dari jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Sama ini kalau kita hubungkan dengan panca indera. Coba kalau kita lihat dalam tubuh kita sendiri, tubuh manusia, kita mempunyai beberapa panca indera. Mata gunanya untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, tangan untuk menggapai. Masing-masing mempunyai fungsi dan tugasnya. Jari-jari kita, coba kalau kita lihat jari-jari kita ada 5. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Ini masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya. Coba kita bayangkan, seandainya jari-jari kita yang 5 ini jempol semua. Bohana manona teh moloidok banjo sidik jari jempol dong. Banjo sidik jari jempol, ay molo 5 do jempol na dia benonna. Jadi masing-masing dia ada punya tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupannya. Artinya di dalam gereja juga ada tugas dan fungsinya masing-masing. Itu makanya dikatakan harus bersatu. Satu, ada beberapa jenis tadi dikatakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Dan pada ayat 7 tadi diingatkan kepada setiap orang yang telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ingat, menurut pemberian ukuran Kristus, bukan ukuran manusia, tapi ukuran Tuhan. Sudah dilekatkan dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan menganugerahkan karunia yang berbeda-beda dalam setiap manusia. Tujuannya supaya manusia itu dapat saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Dengan hidup saling tolong menolong, di sanalah nyata tubuh Kristus. Dia ada bekerja dalam hidup manusia. Sehingga makna gereja yang sesungguhnya sebagai tubuh Kristus ini akan tercapai dalam kehidupan umat manusia. Karena itu melalui khotbah minggu ini, pesan apa yang dapat kita ambil dalam konteks masa kini? Yang pertama, memelihara kesatuan roh. Ini yang menjadi topik minggu. Mengaradoti hasadaun nitoddi. Ada banyak kesatuan dalam kehidupan manusia. Ada kesatuan yang berdasarkan politis, ideologi, agama, suku, dan ras. Namun bukan kesatuan yang demikian yang dimaksudkan dalam khotbah minggu hari ini. Yang dimaksud dengan kesatuan roh adalah kesatuan yang berdasarkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena itu, supaya bisa terjalin kesatuan roh yang berdasarkan damai sejahtera yang daripada Tuhan, jangan ada yang menghujat, jangan ada yang merendahkan. Unang adong na masih pahata-hatahan, asa unang tubuh parbadan.
Itu sebabnya pada ayat 3 tadi dikatakan berusahalah. Lebih enak terjemahan dalam bahasa Bataknya, haringgacok kamu. Ringgas kata dasarnya, berusaha. Bagaimana supaya yang diusahakan itu tercapai. Haringgacok kamu mah. Apalagi dalam menghadapi pandemi COVID saat ini, kita harus bersatu tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kita bawakan dalam doa syafaat kita di rumah kita masing-masing saudara-saudara kita yang terpapar, yang ada di daerah yang kita kenal atau saudara kita atau yang ada di sektor kita, siapapun itu, supaya mereka bisa pulih kembali. Saya yakin ketika kita mendoakan mereka, mereka akan kuat dan mereka akan pulih kembali seperti sedia kala. Karena yang mereka butuhkan adalah perhatian. Jadi ketika kita memperhatikan mereka dalam bentuk doa, itu sungguh luar biasa. Apalagi kita beri lagi dalam bentuk materi dan moral, itu tadi ada istilah berusahalah semampu mungkin. Jangan dipaksakan tapi berusaha. Haringgacoma lau patupa aka nauli nadinggan. Baru pesan yang kedua, hindarkanlah sikap yang pro kontra akibat perbedaan. Setiap manusia ini pasti berbeda. Orang yang kembar sekalipun pasti berbeda. Aing silid duat alai tongdo berbeda. Setiap manusia pasti berbeda dalam cara hidup, cara selera, dan cara yang disukai di dalam kehidupannya. Apakah karena kita berbeda dengan orang lain, maka kita harus menjauhkan diri dari mereka? Holan alani perbedaan gak bidang bobe hitam mardongan. Di mana ada di dunia ini manusia yang bisa betul-betul sama dalam segala hal? Tidak ada. Ngaudok nakin kebar sekalipun ngasih liduat tongdo berbeda. Jangankan begitu, yang lebih dekat antara suami dan istri berbeda. Ido benda sipata olo marso alamat tado inataya te marbada. Antara suami dan istri. Alai nakpe barbada, nakpe barsual, atong do mardame muse. Itu dia yang diikat. Alania hamai. Buasa maolo molo adong persoalan, adong perdamaian. Ado nama baini. Alan adong do naolo pataluroha. Karena ada orang yang mau mengalah. Itu sebenarnya jawabannya. Sugari marso alamat tado idatai alai rap jugul dua na anggon ngamasabe perang saudara. Terjadi gencatan senjata marulau na hohom ma amatai do inatai hohom be na sida molo neng mangape marwe ama bajo si panganak ko na abang arepo betong dah molo marwe bajo kopi ko api labung na do amatai ikon marwe manang mar SMS ma holan mangido asa unang adong masih pakulingan ale yang go mar SMS-an marwe boido Ilmusedo hebat dah. Jadi memang sangat sulit mencari orang yang sama dengan kita. Yang sangat mudah adalah mencari orang yang berbeda dengan kita. Itu yang sangat mudah. Anggo mangaluluina sarupa do, ini akan sulit, bahkan hampir tidak ada yang bisa. Perbedaan ini bukanlah musuh. Perbedaan bukan musuh, tapi perbedaan ini adalah satu kekayaan dan kekuatan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan oleh semboyan negara kita juga, ini sudah ditanamkan oleh pejuang-pejuang bangsa kita dulu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pulau,
Tapi ketika bangsa Indonesia itu diikat oleh rasa persatuan, itu yang membuat negara kita merdeka menghadapi penjajahan dahulu. Dalam kesatuan ada kekuatan. Mungkin contoh-contoh sederhana yang mau saya gambarkan seperti sapu lidi misalnya. Apabila lidi itu hanya satu, dia tidak ada gunanya atau mungkin dia akan mudah untuk dipatahkan. Tapi ketika dia disatukan 30, 50 atau sampai 100 lidi, ini akan sulit dan tidak bisa dipatahkan dan banyak fungsinya. Rasa kesatuan ini juga kalau kita bisa lihat kalau kita menyeberang jalan. Coba kalau ada orang yang menyeberang jalan sendirian, ini pasti ada rasa ketakutan. Tapi coba kalau dia ada temannya, sekalipun anak kecil, dan nak takeleng pedibuan di mana, ayo terbarani datang dah menyeberang. Ayo ikuti saya, akan saya seberangkan ini. Tapi coba kalau dia sendiri, dia akan takut. Ketika dia ada temannya, dia akan menjadi orang yang berani. Karena itu, hindarilah pro kontra dalam kehidupan kita. Jangan ada yang mau pro ataupun kontra dengan si A ataupun dengan si B. Ketika terjadi pro kontra, inilah yang akan menimbulkan perpecahan. Jadi ketika kita bersatu, disitulah kita akan ada kekuatan dalam hidup kita. Yang ketiga, sikap untuk mewujudkan kesatuan roh. Ini menarik tadi dalam ayat 2. Tadi di situ kan ada 3 sikap supaya kesatuan roh itu terwujud. Yang pertama, rendah hati. Ingat, rendah hati ya, bukan rendah diri. Ini berbeda. Kalau rendah diri itu minder, merasa tidak mampu. Badak sonyet tong dah. Itu tidak baik. Masa kalah sebelum bertanding. Itulah orang yang minder. Belum lagi dihadapi ngapi tertalu. Adang boy songon datang. Tapi yang dikatakan tadi rendah hati, sederhana artinya. Lawan dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, gijang rohana. Dan yang menganggap dirinya lebih hebat. Karena itu yang mau diingatkan di sini, berhati-hatilah kita apabila kita punya kelebihan. Hati-hati. Karena kelebihan yang kita punya itu bisa menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Sekalipun kita punya kelebihan, tapi syukuri dan hamulatihom mai tu dibata. Bahwa saya masih diberikan Tuhan bisa untuk melakukan A, B, dan C. Kalau ditanya, kenapa air laut lebih banyak dari air sungai? Wah, saya kun gumodang air laut. Karena air laut adalah tempat yang paling rendah di dunia ini. Itu sebabnya semua air itu bermuara ke laut. Dari sungai dia bermuara ke laut. Itu sebabnya bahaya ketika air laut itu dia naik pasang, berbahaya. Sian dari yang rendah pergi ke tempat yang tinggi. Itu sebabnya ketika terjadi ada gelombang atau seperti tsunami, dia dari yang rendah pergi ke tempat yang tinggi, ini lebih berbahaya. Sebenarnya dia tempat penampungan, bukan tempat untuk membuang air. Jadi itulah kalau kita lihat, karena laut lebih rendah dari sungai. Semua yang mau kita lihat di situ, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan atas segala anugerah yang diberikannya. Baru yang kedua, lemah lembut, labok. Kalau dikatakan lemah lembut bukan suaranya yang lembut, tetapi hatinya yang lembut. Waduh, hati yang lembuton. Mungkin kita juga bertanya-tanya, sebenarnya hati yang lembut mau diterjemahkan adalah hati yang mampu mengendalikan diri. Ido halakna
lembut, dia mampu mengendalikan dirinya. Sebenarnya kata lemah lembut ini kalau dalam bahasa aslinya dia diterjemahkan marah pada saat yang tepat. Itu terjemahan kata lemah lembut. Jadi dia tahu di mana dia marah. Dia marah ketika manusia itu melakukan dosa. Dia marah ketika ada orang melakukan kecurangan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bijak. Bijak memahami situasi dan kondisi yang dihadapinya. Baru yang terakhir, yang ketiga tadi, sabar. Orang yang sabar adalah orang yang tidak mau balas dendam. Tidak mudah sakit hatinya. Bangun dengan tongoti-oti mardadi. Salaman dok hata donganna, toleh madak kupakuling benatai na gudang katana. Holan dibain seperti yang saya katakan tadi, mungkin update status ada seorang mengatakan batu audo hata naon nina. Hape sona tusi hatana, merasa dia tersinggung. Songona cocok do hata nina tau ina. Padahal bukan sama dia. Pitor mardadi, pitor diblokir nomornya. Apa itu? Molo songonido. Jadi kalau dikatakan orang yang sabar adalah orang yang mampu mengampuni, orang yang mampu memaafkan, orang yang merasakan bahwa Tuhan itu ada. Songonadidok hatana jolo, orang yang sabar adalah orang yang perbahul-bahul bulun. Bulun bahulna. Dia bisa menerima bukan saja kelebihan tapi kekurangan orang juga dia terima. Sian bahul nei ala bulun. Jadi untuk nyatakan kesatuan itu, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merasakan dan tidak menindas orang lain melalui sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Yahudi katanya mereka itu kalau misalnya melihat ada kertas di depannya, biasanya mereka itu tidak mau menginjak kertas. Ini pantang. Kenapa? Karena mereka berpikiran seandainya di kertas itu ada kata Tuhan, lalu mereka pijak itu kertas, berarti sudah mereka menghina Tuhan. Jadi kalau ada kertas tergeletak di depannya, mereka akan pungut itu. Kalau kertas tidak berguna, dia akan buang ke tong sampah. Tapi tidak pernah dipijak. Karena mereka merasa ketika mereka menginjak-injak kertas, ketika di situ ada tertulis nama Tuhan, mereka sudah menginjak-injak Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, supaya kita jangan menginjak-injak hak orang yang tidak mampu. Ketika kita mampu hidup tadi, rendah hati, lemah lembut dan sabar, disitulah sebenarnya Tuhan itu sudah bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan dimanapun kita berada, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, agar kami hidup bersatu tanpa melihat ada perbedaan yang ada di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, jangan mengandalkan pikiran, jangan mengandalkan perbuatan, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap aktivitas yang kami lakukan dimanapun kami berada. Kau pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, sehingga kami senantiasa ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit atau yang sedang dalam terpapar pandemi COVID-19 di rumah dan di rumah sakit. Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Berkati Tuhan makanan, minuman dan obat menjadi saluran kesembuhan yang boleh Tuhan berikan bagi mereka. Setiap pengharapan kami, Engkaulah yang mampu mewujudkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Inilah doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin.